Siapa sahabatnya, semoga kita tuh dalam program sore masih bisa seperti sekali. Aduh, mohon maaf ya kayaknya tidak totalitas suara saya kalau hari ini ada glitter-glitter seratnya. Maklum lah ya, kemarin aku sempat ada dampak ke hidup kenyamanan di tenggorokan. Tapi nggak apa-apa, karena ini saya bakal bertemu dengan seorang yang cukup menginspirasi kita hari ini karena ternyata seorang perempuan dengan aktivitas yang bisa dibilang bukan dari rumah tapi tetap cuan. Nah itu dia sahabat Ras yang bakalan saya ulas hari ini karena memang sebagaimana tadi yang aku sampaikan bahwa saya bakalan berdiskusi dan mendapatkan informasi dari talk show Ruang Inspirasi kita di sore hari ini bersama dengan siapakah beliau? Nah, sebut saja langsung namanya ya. Ibu Genhara Ratnawati. Nah, ini ada Genhara-Genharanya. Jangan salah, maknanya atau produk yang dijual ini ada gana-gananya. Jadi dari kata Genhara kalau nggak salah, tapi nanti kita kulik deh sahabat Ras ya. Jadi produk beliau adalah bakmi Gana dari Ibu Genhara Ratnawati. Oke, gimana? Saya sapa. Assalamualaikum Ibu Ratna. Bagaimana kabar hari ini? Kita baru ketemu nggak Bu ya? Masya Allah, seneng nggak ketemu sama saya? Kalau saya sih seneng ketemu sama ibu ya. Iya, bukan apa-apa Bu. Ini kan kita juga pengen tahu nih, kenapa sih bisa ada sebuah produk yang lagi aromanya ini sahabat Ras sayang sekali tidak bisa mencium aromanya. Saya sudah mau, terlalu menggugah selera. Nah, Bu Ratna, ini kan namanya kan memang Mbak Megana betul kan ya? Oh, bakmi Genhara. Oh alah, baiklah berarti ini sumber saya. Bakmi Genhara, berarti memang sesuai dengan nama. Iya, iya, iya. Nah, itu sesuai dengan nama, berarti juga sudah sesuai dengan eh, apakah sudah sesuai dengan rencananya ke depan, goal-goal yang dicapai, tapi itu kayaknya terlalu jauh nanti kita bahas. Yang saya pengen tahu sebenarnya Ibrahim sendiri bikin bakmi Genhara ini gimana sih ceritanya? Ada latar belakang spesialnya nggak sih? Sama Mbak? Hmm? Hmm, keren kayaknya waktu itu ya. Hmm? Ya nggak boleh makan di tempat, betul. Ya. Hmm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Nah, jadi latar belakangnya sebenarnya tadi pikiran saya kan kita tadi off air itu memang dibuat di saat waktu pikiran saya memang ini adalah bisnis online. Ternyata tidak. Nah, itu dia. Ternyata tidak berniat dari karena ada pandemi. Malah sebelum pandemi sudah diniatkan. Pas pandemi launching, pandemi datang. Ini menjadi berkah tersendiri ternyata. Waduh, luar biasa. Luar biasa ada filosofinya ternyata namanya ya. Generasi harapan. Nah, akhirnya pada saat itu Genhara bisa menjadi kalau tadi dibilang ternyata justru intinya konsepnya malah naik pada saat pandemi. Nah, bisa diceritakan dong seperti apa awal-awal dari Genhara ini berkembang dan akhirnya Masya Allah bisa eksis loh selama 3 tahun ini. Itu ada perjuangan apa di situ sampai Genhara ini sampai bisa kita nikmati sampai sekarang?
via online itu banyak orderan, terus bertahap-tahap, terus menjelang udah mulai pandemi udah mulai berkurang, kami sudah bagi dua, ada online dan offline juga. Offline itu artinya bisa mereka away dari rumah gitu kan. Kami belum buka outlet, bisa take away dari rumah, pesan tapi dibawa pulang. Tetap seperti itu. Dan kami juga waktu itu membuka gerai di Mall Nipah selama 3 bulan. Alhamdulillah kami mendapatkan fasilitas dari UMKM Han yang bekerja sama Grab dan Nipah. Kami adalah salah satu peserta yang mendapatkan fasilitas untuk membuka gerai di Mall Nipah. Nah, seperti itu. Jadi intinya memang pada saat ada naik ada turun, tapi berusaha tetap konsisten berjualan, tetap memasarkan brand kita agar kita tetap stabil, maksudnya tetap berjualan sampai sekarang saat ini. Nah, itu dia. Karena kan tadi namanya bisnis ada naik turunnya. Pada saat turun, ya penjualan mungkin tidak seperti omset sebelumnya. Nah, itu mungkin ada cara memanage yang lebih spesifik yang bisa Bu Ratna ceritakan kepada Sobaters, baik yang online tadi 99,16 FM, maupun yang kita lagi live YouTube-nya juga Bu Ratna, yang gabung di Ras FM Makassar channel YouTube-nya. Nah, pada saat kan tadi bukan panik, contohnya kalau turun, banget kalau kita bikin usaha, teman-teman usaha tujuannya justru ada di awal-awal. Iya Nah, betul. apa caranya itu yang bisa dilakukan, langkah-langkah apakah tetap bikin aja walaupun omset turun atau ini dulu direm dulu atau seperti apa sih strategi tak Bu Ratna? Strategi saya mungkin untuk stok bahan baku saya agak kurangi agar tidak terlalu banyak cost di bahan baku. Jadi karena, bahan bakunya yang biasanya bisa kita berapa kilo dalam 1 hari, kita kurangi berdasarkan, dalam perjalanan 1 bulan ini berapa sih omset kita. Ternyata agak kurang, bahan bakunya jangan dibanyakin, kecilin aja, sedikit aja. Karena kalau habis kita langsung, beli lagi gitu kan. Karena kalau bahan baku cost banyak di bahan baku itu biaya juga, biaya tinggi. Jadi strateginya di bahan bakunya yang kami akalin, persediaannya dibatasin, dikurangin sedikit sesuai dengan, track record sebelumnya. Berapa omset yang masuk atau berapa pesanan yang masuk. Kedua, kami tetap gencar di media sosial. Kami ada di Instagram, kami juga ada di Facebook, kami juga tetap pemasaran juga kami waktu itu di Fajar TV juga sempat, terus di Tribun Timur juga kami sempat mengadakan podcast, terus di Fajar juga mengadakan siaran untuk pemasaran kami. Wah, ini luar biasa ya cara melakukan publikasinya. Sudah ke Tribun Timur, ke Fajar. Nah, ini gratis kan dan bagaimana sih bisa dapat aksesibilitas untuk publikasi semewah itu tanda petik? Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Cuma mungkin karena faktor network, kita punya jaringan, teman, yang memberikan kesempatan. Kalau saya punya prinsip, kalau ada kesempatan kita harus segera ambil. Jangan sampai kesempatan itu lepas dan diambil orang lain. Seperti itu. Kalau ada penawaran, seperti misalnya ada penawaran untuk podcast di Tribun, kami ambil juga. Terus kalau ada penawaran untuk bisa siaran di Fajar TV juga kami ambil. Ada juga yang beberapa yang berbayar juga, ada juga yang gratis. Berarti memang network ternyata ada usaha dipanggil sebagai UMKM menginspirasi begitu ya, seperti hari ini. Masya Allah, memberikan inspirasi kepada kita. Tapi itu lah ya kadang-kadang kalau bisnis itu kita nggak duga. Tapi kadang-kadang kan yang ternyata malah Betul. Nah, itu tadi dikasih tipsnya ada 2 bahan baku untuk ini dulu dituang dulu porsinya. Kemudian yang kedua tetap gencar di sosial media dan publikasi di media konvensional. Nah, kalau misalnya omset kita naik, jualan lagi bagus-bagusnya, kita lagi usaha naik-naiknya, bagaimana cara kita untuk mempertahankan itu? Adakah tips yang bisa buat kasih? Hal yang pertama adalah kualitas, Mbak. Tetap harus jaga kualitas karena, kualitas adalah yang utama kalau di Genhara itu yang paling utama. Kualitas baik dari rasa, baik dari kemasan, baik dari dari semua penjuru itu kualitas yang harus kami perhatikan. Agar tujuannya ya ada yang namanya repeat order, pelanggan puas puas dan langsung kalau ada ini mereka, order kembali, seperti itu. Jadi harapannya kita pelanggan-pelanggan itu bisa menjadi pelanggan yang loyal di Genhara, seperti itu. Jadi kualitas. Kualitasnya. Oke, kalau begitu karena kita pengen tahu seperti apa sih produknya Genhara. Dengan ini
sahabat Rex yang menonton kita di YouTube juga, di channel YouTube di Rex FM Makassar. Ini saya kasih contoh ya Bu ya. Ini dia produknya. Nah ini dia Genhara Food and Drink. Kalau misalnya Anda lapar-laparnya, hubungi boleh di GrabFood, GoFood, Shopee Food, bisa juga kontaknya. Oke. Nah, ini dia produknya. Berarti ada produk bakmi. Nah, tapi ada satu nih yang tiba-tiba saya melihatnya. Oleh karena itu kita pengen tahu apa sebenarnya produk yang ada di Genhara. Silahkan. Oke, untuk di Genhara, produk unggulan kita adalah bakmi. Bakmi original ini adalah bakmi, produk unggulan kami. Selain bakmi original, kami juga ada bakmi goreng pedas. Itu ada juga, dan sekarang kita ada untuk di snack, kita juga ada jalangkote, risol mayo, puding Oreo, apa lagi, cincau, terus ada juga, keripik bawang. Keripik bawang ini, kita juga produk snack ya untuk, makanan ringan. Jadi di Genhara komplit, mau makanan berat, makanan ringan ada semua. Tapi di awal pandemi itu, apakah memang hanya niatnya awal-awalnya adalah bakmi saja? Atau saya kira yang tadi? Awalnya kami bakmi, Mbak. Jadi awalnya cuma bakmi aja yang dijual, terus perkembangan, setelah, berjalannya waktu kami juga lihat ternyata kita akan, tetap harus inovasi produk, harus ada produk baru. Jadi kami, tiap ada tambahan produk-produk baru. Nah itu dia, karena kepikiran juga nih sebagai orang yang selalu menikmati layanan GoFood ya, atau, dari yang lain juga, platform yang lain juga, ini kadang-kadang kita, mikirnya kalau kita beli, si brand A, cari ada dessertnya nggak gitu kan, ada snack-snack-nya tidak, supaya kita sekali beli jadi nggak usah keluarkan lagi duit untuk ongkos kirimnya gitu. Nah mungkin itu bisa juga menjadi cara, Genara untuk memuaskan kita sebagai pelanggan gitu ya. Betul, Ya biasa Maki makan bakmi, makan Miki yang langsung iya, jadi one stop shop gitu. bener. Nah, jadi kita kalau kan saya tiap kali makan, anak makan yang nasi-nasi, makan berat, cari yang manis-manis. Nah, ternyata ada puding. Ada Mungkin Mario salah satunya. Nah, oke. Jadi, berarti tadi inovasi, salah satu inovasi. Nah, untuk menumbuhkan inovasi, kemudian produk-produk ini, bagaimana sih kita menjaga kualitasnya? Apakah memang kan kadang-kadang kita riset dulu nih, adakah strategi lainnya nih dari Genara untuk mengetahui, oh ya produk original, oke sudah dijamin nikmatnya. Kita tambahkan rasa lain, rasa pedas. Untuk tahu bahwa ini disuka, ini berkualitas dan sebagainya. Bagaimana sih caranya untuk menetapkan kualitasnya gitu? Untuk setiap kali awal produk kita keluar, saya biasanya memberikan tester ke teman-teman, setelah itu minta, evaluasinya mereka, bagaimana nih rasanya, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin, seperti itu. Jadi, kita kasih tester, mereka coba, mereka juga kasih masukan, saran, hal-hal apa yang perlu ditambahkan, hal apa yang perlu dikurangi, seperti itu Mbak Sukma. Jadi kayak diriset dulu gitu ya. Begitu. Nanti hasilnya dari situ baru kita simpulkan, oh produk ini udah oke. Kalau misalnya kurang apa, masih diperbaiki? Jadi produk ini tidak langsung jadi, Mbak. Ini sudah berapa kali olahan-olahan resepnya diubah, diganti ini apa, pada akhirnya kami bilang ini udah cocok untuk dijual. Udah cocok untuk udah layak lah, udah pantas untuk dijual. Itu udah berapa kali, Mbak, nggak bisa langsung sekali buat langsung, itu udah olahan berapa kali, coba lagi resepnya, coba lagi apa yang perlu dikurangi, begini, ada lagi, baru muncul satu poin bahwa kayak keripik bawang ini udah berapa kali kita ulang-ulang. Bisa dari tahun lalu kita itu berubah, karena ada masukan teksturnya, oh terlalu keras, oh terlalu renyah tapi terlalu kurang gurih misalnya. Itu yang kami olah lagi. Kayak bakmi, oh udah enak, apanya yang kurang, oh kuahnya kurang banyak misalnya. Oh iya ditambahin, atau kurang ini, minyak kurang kenyal atau apa gitu kan. Jadi, oh ya apalagi ya diapain gitu ya. Jadi setiap masukan dari customer atau siapapun itu, teman atau kerabat, itu kita jadi, evaluasi input ya, buat kita perbaikin produk kita. Karena mereka yang rasakan, kalau menurut kami itu sudah oke, tapi sampai di customer mungkin ada hal yang belum sesuai. Gitu. Karena kan kita ingin mencari rasa yang disukai oleh semua. Betul. Jadi kan ada dibilang, kayaknya gini,
cantik absolut. Kalau semua orang lihat pasti, "Oh ini cantik memang." Iya, Nah, gitu pula juga makannya. makanan. Makanan yang, yang absolut enak dan semua orang bilang enak. Mhm. Untuk serangan itu gitu Iya, kan. betul. Bagaimana itu yang coba terus di-upgrade, diperbaiki supaya itu semua orang merasa bahwa ini produk yang atau, produk yang pas gitu, yang semacam, bumbu-bumbunya di mananya itu sudah pas Sudah gitu, standar, harus sudah sudah standar, terstandar. iya. Nah, kalau dari sisi ini kan kalau bicara bakmi di Makassar kan banyak banget, Mbak, kalau bicara tentang Genhara sendiri, apa diferensiasinya perbedaan dari produk yang mau dikeluarkan nih dari Genhara dengan produk-produk lainnya? Iya, betul, Mbak. Ada banyak sekali, apa ya, produk bakmi di Makassar ini yang sudah ada sebelum kami ada juga yang ada setelah kami ada, bahkan di teman kami pun di lingkungannya komunitas kita juga itu ada juga yang membuat setelah melihat kita punya produk, keluar, mereka juga buat saingan kompetitor, tapi itu bukan masalah buat kita, yang penting kami tetap, dengan produk kami keunggulannya ya dari segi servis tetap kami utamakan pelayanan ya, terus dari segi kemasan, produk, terus higienitas juga itu sangat kami, penting apa ya, utamakan, terus bahan bakunya itu semua segar. Jadi, kalau ada standar di tempat kami kalau udah ndak ini kita nggak pakai harus beli baru kalau meskipun ini ya. Jadi itu bahan baku harus baru apa ya, harus segar semua. Yang segar Iya, fresh semua fresh. dari, bukannya kita beli yang baru dibeli itu yang Iya, diproduksi? diproduksi seperti itu. Mmm, Meskipun ada stok itu stoknya nggak bisa dijual untuk dimakan di rumah aja, macam tapi untuk dijual nggak lah ya nggak bisa gitu. sudah keluar dari standar yang Standar, sesuai iya standar harus sesuai gitu. biasa sih ya. Nah itu berarti memang tidak main-main ini Iya betul. dalam buka usaha, gitu. Jadi ada diferensiasinya memang, mencari mungkin kalau bicara tentang perbedaan, kan ini sekarang level-level rasa pedas gitu ya, ada. Kalau di, Genhara sendiri, yang tadi, yang kan yang original ada yang pedas itu ada levelnya juga kah? Bakmi goreng pedas, kami Mmm, lebih ke goreng nggak ada kuahnya, tapi mhm, ada pedesnya, ada levelnya? ada. Mmm. Jadi, mau pedesnya setingkat apa itu ada nanti. Dari berapa sampai berapa bulan? Nggak ada begitu, Mbak, terus nanti pedes banget, pedes apa ya, kayak Oh gitu begitu gitu aja, gitu. iya. Nggak istilah level gitu ya? Nggak level. Pedes sedang, pedes, Iya, pedes banget gitu, nggak pedes. Oke pedes, oke. iya. Nah berarti kan memang ini karena kan Indonesia tuh kalau bicara tentang pedas, jarang ini. Kadang-kadang itu kalau saya tuh pedasnya itu udah nggak peka. Eee, Biasanya dulu peka banget, pedas makan cabai satu udah kepedasan, sekarang udah enggak, udah enggak. Ini sangat membuktikan ya bahwa kita kadang-kadang karena pengen makan pedas, tapi itu dia bahwa ternyata memang sangat mencari selera orang Indonesia yang suka pedas-pedas. Nah, kalau bicara tentang, produknya kualitasnya insyaallah dijamin mutu lah ya. Nah, kalau begitu sebenarnya, kalau bicara tentang omset, boleh nggak sih tahu omsetnya Genhara per harinya dari semua produknya lah? mhm. Itu, menjanjikan nggak sih untuk kita, "Oh ini kita ya pengusaha deh, food itu kayaknya bisalah menghidupi," gitu? Untuk omset karena kita sudah 3 tahun dan bertahan sampai sekarang, tentulah cukup menjamin ya, Mbak, ya, karena kami tetap bertahan Nah, saking selama 3 tahun menjaminnya iya, bertahan. sampai Oke bertahan oke. sampai sekarang. Mhm. Eee, untuk omset nih kita biasa rata-rata lah ya diestimasi 50 porsi per hari bisa gitulah, Mbak. Mhm Kalau mhm. dihitung rata-rata dalam 1 bulan itu bisa Mhm. seperti itu. Untuk keripik bawang kita juga sudah mulai coba masuk ke retail, ke Mhm. kafe, Mhm mhm. seperti itu. Dan itu berarti sudah rutin setiap hari itu ada produk yang terjual gitu. Nah, kalau produk, makanan pasti ada, tanda petik chef-nya. Kalau Genhara sendiri siapa yang Ada tim khusus untuk diproduksi, chef Mmm, khusus keluarga Kakak sendiri sih sebenarnya. Jadi di Genhar ini usaha keluarga, mhm, heeh, jadi semua terlibat, saudara-saudara, kakak-kakak terlibat, adik terlibat, bahkan keponakan-ponakan pun juga ikut terlibat membantu.
Jadi manajemen keluarga nih kalau bisa dibilang Manajemen seperti itu. keluarga tapi kita kelola secara profesional, Iya. seperti itu, Dalam artian manajemen keluarga semua karyawannya dari keluarga. dari keluarga. Jadi, yang masak berarti ada khusus. Ada chef khusus, ada yang khusus untuk memasaknya. Nah tadi keponakan-keponakan ini mungkin jadi inspirasi juga bagi kita karena memang, topik kita hari ini bicara tentang ruang inspirasi, bahwa ternyata kalau kita buka usaha bisa kok bersama keluarga, Iya, ya kan? Nah itu bisa diciptakan Bang, Bu Ratna. Ini peran keluarga dan Masya Allah bertahan sampai 3 tahun ini gimana tuh memanagenya dan bagaimana masing-masing peran keluarga? Jadi intinya di keluarga kami itu saya yang emang sebagai foundernya, yang membuat dan Hara Hadir itu memang saya yang bentuk, yang menggerakkan mereka untuk, terlibat di dalam usaha ini. Jadi yang pertama di kakak saya itu dia sebagai chef, dia memang yang untuk olahan produksi ya, untuk racikan resep apa semuanya dia yang tangani. Terus untuk pembelian bahan baku ada juga, kakak saya satu lagi yang bagian pembelian. Jadi beli apa ya, bahan-bahan atau apa itu. Nah, kalau untuk ponakan, ini juga keponakan saya itu biasa antar, jadi kurir ya. Kalau daerah sekitar sini bisa diantar pakai, keponakan yang dikerahkan gitu. Seperti itu. Jadi ibaratkan gini, sebenarnya uangnya tuh diputar di keluarga biasanya di situ ya. Jadi intinya biaya hidup di keluarga udah apa ya, udah dihasilkan dari usaha kita. Jadi Usaha Bapak masing-masing. masing-masing. Jadi Jadi kan istilahnya akan ada keponakan nih yang udah gede bisa nih jadi mengantarkan pesanannya orang. iya betul. Jadi yang dapat nanti biaya kuliah ini kan keponakan sendiri gitu. Ada Aduh bagus juga ya. motivasinya juga. Ini menjadi sesuatu yang sangat menginspirasi sekali. Nah, jadi kalau bicara tentang manajemen, tapi adakah semacam ya ada tantangannya tersendiri lah kalau kita bicara tentang keluarga kita yang, jadi karyawannya gitu. Ada nggak yang Ada Mbak. contohnya bagaimana? Oh, mungkin, saya punya ekspektasi yang tinggi terhadap mereka, sementara mereka ndak, apa ya, ndak sesuai gitu. Saya mau marahin kakak juga gitu kan, tim juga ada, akhirnya ya udahlah, saya yang sudah harus mulai menurunkan ego ya, maksudnya nggak perlu ada marah-marah tapi kita rangkul sebagai satu tim, bukan lagi sebagai ya kakak atau apa, tapi dia sebagai satu tim kita, seperti itu. Sama juga kalau misalnya visi, saya bilang dalam 1 bulan ini kita omset harus segini. Mereka mikirnya, "Ah, ketinggian, mana mungkin," apa kayak begitu kan. Artinya visi saya dan visi mereka yang diproduksi nggak sejalan. Artinya meskipun saya punya visi omset segini, mereka nggak jalan juga kan, nggak tercapai juga. Nah, makanya itu bagaimana saya harus menyatukan visi saya, sama, visi mereka. Memberikan motivasi mereka bahwa itu bisa kita, capai, ya asalkan kita kerja sama-sama gitulah. Untuk pemasaran memang saya masih handle, untuk hubungan network keluar saya juga yang masih handle, mereka tetap di rumah tapi untuk diproduksi. Jadi, keluar apa ke mana-mana tuh tetap saya yang handle, hubungan pelanggan atau apa yang berhubungan itu tetap saya yang komunikasi, nanti saya yang komunikasikan ke mereka. Kalau misalnya ada pesanan atau apa, itu tetap ke saya juga. Oh berarti Mbak Ratna juga berfungsi sebagai marketingnya gitu? Marketingnya, saya di marketingnya juga. Founder sekaligus berperan untuk memasarkan gitu? Betul. Nerima order atau apa, karena saya harus memastikan, servis pelayanan. Karena untuk menjawab telepon, menjawab WA, itu, saya punya standar sendiri ya, saya bilang, harus seperti ini, jangan sampai dengan jawaban kita, customer lari. Dengan servis apa, pelayanan kita tuh, customer lari. Jadi masih semua, ke saya, seperti itu. Tapi tetap mereka juga diedukasi. Nggak boleh tergantung terus sama saya. Mereka juga suatu saat kalau saya lagi ada kesibukan aktivitas di luar, mereka tetap harus handle juga langsung, seperti itu. Oh, berarti memang ini rupanya Mbak Ratna dan keluarga yang bergabung dalam tim kerja ini, itu menjalankannya secara profesional. Dan tentunya dengan standar yang harus jelas nih, termasuk tadi saya tuh langsung, oh oke, ada visi yang sama, kemudian standar menerima penelpon atau WhatsApp atau mungkin layanan di platform sosial media itu harus berstandar. Sementara ada standar yang harus dimiliki. Berarti memang manajemennya berjalan secara kayak perusahaan tapi keluarga gitu ya? Iya, Kalau begitu, adakah semacam rutinitas kan kalau perusahaan ada rutinitasnya, kayak rapatnya,
briefing-briefing-nya, kemudian ketika mengelola, keuangan, terbukakah dan sebagainya, itu kan bisa menjadi inspirasi juga kita semua di sini Mbak Ratna. Iya, betul. Kalau untuk briefing mungkin secara formal enggak ya, Mbak. Kita Udah secara formal santai. amat sih ya. Iya, ini ada ini loh, ada pesanan gini-gini, terus kita besok ada ajakan kerjasama ini, kalian bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat? Begitu gitu. Ada juga penawaran, nih ada penawaran pembiayaan, ada penawaran dari funding nih. Jadi tetap ajak diskusi. Kita diskusi keputusan nggak boleh saya ambil sendiri, tetap harus bareng-bareng. Kalau mereka nggak sepakat, saya nggak bisa dong bilang ini. Jadi ya udah dengan beberapa pertimbangan. Nah, kalau masalah keuangan, saya sih terbuka. Saya malah di dinding itu saya tampilkan pengeluaran berapa yang laku hari ini. Jadi mereka bisa baca, bisa lihat berapa di sini, berapa ini. Jadi terbuka. Jadi kayak motivasi juga ya. Mhm. Kalau misalnya naik hari ini, Iya. semangat Iya, lagi. Jadi udah Mbak buka. saya. Karena saya tempel memang di dinding. Hari ini ada penjualan berapa, keripik berapa, bakmi berapa, saya tulis. Pengeluaran berapa yang dibelanja tadi, beli bahan apa aja dicatat di situ, di dinding kelihatan. Jadi setiap bulan nanti saya rekap. Tetap saya yang pegang untuk laporan keuangannya, tetap saya yang pegang. Tapi sehari-hari ada di dinding kita pasang. Nah, keluarga yang bergabung dalam kegiatan, jual usaha ini memang satu rumah kah atau? Satu rumah, Mbak. Nah, itu dia meringankan. Iya. Jadi, saling mengontrol satu sama lain. eh, Ini kan jadi inspirasi. Memang kita sekeluarga itu kumpul banyak, seneng banget kalau keluarga seperti itu kan. Jadi kita selalu bisa membuka sesuatu yang membuat kita itu, sama-sama grow up gitu. Ya memang itu prinsip kita sama-sama harus sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Jangan cuma satu yang maju, tapi kita semua maju bareng-bareng. Jangan hanya satu yang capek. Jangan hanya satu yang capek, ya capek bareng-bareng, maju bareng-bareng, hasilnya kita rasakan bareng-bareng. Oke. Wah, ini menginspirasi sekali. Tapi saya terus terang baru kali ini ada Naris kan sering nih ada usaha-usaha tapi benar-benar pure keluarga dan ternyata sampai kurir-kurirnya adalah keluarga itu baru kali ini. Masya Allah menginspirasi sekali. Dan berarti kan memang masing-masing keluarga itu ada perannya walaupun tidak formal juga ketika dijelaskan di briefing, visi misinya juga mungkin ketika disampaikan tidak sekaku itu. Pas Kayak itu. nonton TV atau pas lagi produksi, lagi ngulek adonan atau apa, yang ngobrol aja. Pas lagi santai-santai, ngobrolin aja. Jadi masuknya lebih cepat. Kalau mau di formal nanti malah kaku ya, dan juga hasilnya mereka nyerapnya apa ya, mereka nanti responnya juga berbeda. Jadi lebih karena lebih santai, kekeluargaan. Seperti itu sih pada saat menyampaikan apa ya, message ke para timnya Genhara. Wah, berarti, Mbak Ratna ini memang secara emosional mampu nih melihat, oh kalau gini jadi harus ada kedewasaan dan kematangan emosional Iya. di situ ya. Baik. Kalau bicara tentang ini kan, balik lagi deh saya ke produknya. Ini kan, tentu produk itu tadi filosofi nama, ada generasi harapan. Bahwa memang dari keluarga itu kita berharap satu keluarga ini kita menjadi generasi harapan. Dan yang berikutnya pasti ada kayak semacam pilihan logo lah, desain-desain produk lah, kemudian yang ngitung-ngitungin si ini mungkin pertama nih ke desainnya. Ini kan sudah desain paten kan? Betul. Kami sudah daftarkan di HAKI. Sekarang dalam proses hak cipta, hak apa merek ya. Sekarang dalam proses sudah didaftarin di HAKI. Nah, untuk logo itu sendiri ada artinya juga, Mbak. Nah, bisa dijelaskan ya? Kalau kuning itu ya artinya kita semangat, ceria, periang. Artinya siapapun yang mengkonsumsi produk Genhar itu senang. Masya Allah. Terus ada semacam teko yang tumpah. Ya. Artinya kami ingin memberikan pelayanan yang melebihi dari ekspektasi dari customer. Seperti itu. Menumpahkan public service-nya dengan Yes. sangat maksimal. Oke. Sampai di atas ekspektasi customer. Baik. Wah, jadi filosofi warna bahkan itu siapa sih yang punya buah pikiran sedalam itu? Itu dari saya pribadi. Mbak Ratna sendiri. Wah, ya. Kalau bicara tentang persaudaraan Mbak Ratna yang paling tua. Atau ada Saya lagi? malah justru anak kelima. Maka yang kelola ini kakak-kakak saya. Makanya ada sedikit pendekatan khusus, makanya Mbak bilang dari segi emosional. Karena dari satu sisi kakak, saya mau marahin kakak saya nih. Nggak usah kan? Yang ada Ya, jadi saya harus memang pendekatannya dari segi santai, pas saat ini wakur. Pada saat tertentu ada juga yang tidak sesuai ekspektasi saya, tapi ya dibicarakan pada saat santai. Karena kalau saya emosi, dia juga emosi, nanti bubar deh kita kan. Nanti persaudaraan kita bukan hanya bisnis tapi persaudaraan kita juga yang bubar. Jadi artinya tetap harus menjaga itu.
karena dari awal saya pengen memang ini ada usaha, tapi dikelola oleh keluarga, seperti itu. Karena kan itu dia tantangannya ya, Iya betul, jadi bisa terungkap secara tidak langsung. Tantangannya adalah kalau ini bermasalah ya keluarga juga jadi renggang gitu renggang. kan. Itu yang kami tidak inginkan. Nah itu ya, dan itu kesadaran itu memang harus dibangun dari awal ya dengan keluarga kita. Betul. Seperti apa Jadi Mbak Ratna bangun itu? saya bangun ya sesuai itu tadi, saya tetap harus menghormati dia sebagai kakak saya, tim saya, di saat tertentu ada yang harus ditegur, ya ditegur, tapi caranya, pendekatannya juga harus secara emosional ya, saya harus tahu diri, saya adik, caranya Mhm. menegur juga harus posisi saya sebagai adik, bagaimana dia bisa menerima, seperti itu. Karena ini Ego dalam keluarga itu. ego tuh kalau saya marah, Berat mereka marah, kamu adik ngapain?" Wah, sudahlah. Jadi saya ya. yang tetap harus apa ya, pendekatan emosionalnya harus lebih ke mereka, Heeh, karena bagaimanapun, Mbak Ratna di sini sebagai founder kan, founder. bisa dikatakan pemimpin kah untuk usaha ini? Saya, jadi leader-nya di usaha ini. Jadi mereka tapi enaknya juga apapun yang saya sampaikan mereka, ikut gitu loh. Adapun mungkin kalau ada selisih paham ya wajar lah ya, Iya ya, ada yang nggak perusahaan cocok. tanpa keluarga pun juga Iya, begitu. ada yang nggak setuju, saya juga nggak setuju, tapi masing-masing harus ya udah, saya juga harus nurunin ego, mereka juga jadi kita harus sejalan. Kalau saya tetap dengan ego, saya punya pengen ini, pengen jadi harus sejalan juga, saya juga harus tahu tahu diri juga, maksudnya tahulah di mana posisi kita harus saat menurunkan ego, di mana saat kita harus mempertahankan ego. Nah itu dia. Saya jadi kembali lagi nih ke manajemen perusahaan. Untuk penggajian ini kan ceritanya keluarga nih. Adakah manajemen penggajian dari, keluarga maksudnya ini kan keluarga, tapi kan kalau bicara tentang bisnis tentunya dengan sesuai dengan usahanya masing-masing, perannya masing-masing. Bagaimana sistem membagi usaha, membagi keuntungan? Bagi keuntungan sebenarnya saya tidak gaji secara langsung, Hmm. kesepakatan aja. Mmm, Kami ada arisan, arisan keluarga, iya itu gajinya di situ. Kami di keuntungan usaha kita akan bayarkan di arisan. Mengenai pulsa, pulsa apa, untuk kuota ya, iya, itu dari keuntungan usaha, mmm, seperti itu. Jadi, tidak seperti karyawan lain kita langsung gaji seberapa nih, berapa mhm, persen dari omset gitu, enggak, kita dari arisan keluarga. Artinya apa, itu juga diajarkan mereka menabung juga. mmm, Karena kalau saya mhm, gaji langsung, saya kasih gaji ente 1.000.000 gini, bisa jadi saat itu habis duitnya ya, entah. Nah, ini saya juga bukan mengajarin sih, mengajak mereka untuk mengelola keuangannya juga, ada tabungan. Jadi setelah mereka arisan naik, kok mereka, "Wih, ada juga ya duitnya banyak ya," kayak gitu. Ada rasa di usaha ini juga memang ada hasilnya gitu loh, seperti itu. Jadi tidak secara langsung saya kasih cash, tapi kita di ada arisan di keluarga kita juga, itu yang jadi gajinya itu masing-masing di situ. Nanti ya, seperti itu, jadi itu buat masing-masing arisan, gaji mereka dimasukkan, semacam menabung sih ya sebenarnya sebenarnya jadinya, nabung, cuman kan dapatnya tapi banyak. bergiliran, jadi bergiliran, tapi kan dapatnya banyak, Banyak, karena kan banyak, bentuknya arisan gitu. heeh. Jadi keuntungan masing-masing dimasukkan ke dalam bentuk arisan, hasilnya nanti siapa naik namanya. Iya, langsung dapat Jadi gaji kayak aduh dapat banyak jadinya kelihatannya iya, jadi gitu. bisa kayak menabung akhirnya bisa dinikmati nih secara Mhm, bisa dapat uang banyak langsung bisa kita untuk apa gitu. jadi artinya dia juga maksud saya ngajakin mereka, ngelola keuangannya pribadi juga, karena jangan sampai arisan dapat arisan jangan juga langsung dihabisin. Diingatkan lagi. Mhm, tapi juga untuk, yang lain-lain ada dana darurat apa ya, simpan juga Waduh ini kayaknya jangan menarik disimpan ya. semua gitu, karena kalau ada Mhm. apa-apa kita nggak tahu ya, ada apa-apa nggak dananya di mana, kita harus, harus ada tabungan, harus bilang, "Isi tabungan kalian jangan sampai habis juga," gitu. Wah ini memang Mbak Ratna ini, sangat menarik langsung karena kenapa, udah sampai ngerti nih tabungan untuk dana darurat. Ini Iya, belajarnya dari mana sih? Nanti nanti kita bahas lebih personal. Nah, tapi kembali lagi, bahwa ternyata memang usaha keluarga kan berarti secara nasional pasti bisa lah, insya Allah berdasarkan pengalaman 3 tahun ini nggak sedikit loh, nggak pendek loh waktunya tuh. iya betul. Nah, jadi keluarga juga dibangun ya emosionalnya bahwa ini kita bisnis, jadi ketika ada teguran tentang kualitas, tentang kinerja, nggak pakai baper, itu sampai nggak perasaan atau pengetahuan semacam itu kepada keluarga yang terlibat dalam bisnis ini? Eee, sampai sih Mbak, soalnya kalau mereka juga nggak suka langsung ngomong kan. Oh Saya gitu. bilang, "Ih kalau ada yang nggak suka langsung ngomong deh, nggak enak ngomong di belakang kan." Lagian kita Mmm. kan satu rumah jadi ketahuan juga Iya. nih, ngomong apa, ini saya tuh sebel sama kamu tadi, ngapain ya?" "Oh ya kenapa?" Oh Iya sambil iya. santai gitu, "Oh ya udah Mhm. ngomong aja apa yang masalah kendalanya apa, apa yang nggak disukai sama saya, apa yang nggak disukai sama yang lain," gitu kan. Apa yang Iya. beres ngomong aja langsung gitu kan. Artinya, lagian masalahnya kita juga satu rumah, jadi intinya kan ketemu terus apa gitu bisa.
Jadi, Terbaca. 2 kemungkinannya komunikasi lancar atau kedua ada clash, nggak enak juga karena di rumah. Iya. Tapi tadi kembali lagi bahwa sisi positifnya ternyata karena udah membangun, emosional, tahu diri masing-masing, jadi tidak ada yang melangkahi batas kekeluargaan itu. Iya. Pada saat tertentu mungkin kita tegas, tapi tegas kita sebagai adik. Ya, saya hormati mereka sebagai kakak saya Nah, juga. itu dia, kita sebagai adik, beliau-beliau sebagai kakak. Wah, itu yang manajemen emosional itu sepertinya menjadi perlu sekali dalam bisnis keluarga. Oke. Nah, kalau bicara produknya, ini satu, cup begini, ini cup ya? Mangkuk-mangkuk? Bowl, ya. Iya, jadi ya bowl-nya, tapi dalam bentuk cup-cup gini, kemudian ini berapa gram? Adakah ukuran standarnya untuk satu, cup yang dijual satu porsi begini? Ini 1 porsi 20.000, Mbak. Harganya 20.000 Iya. untuk ukurannya, tetap yang Cup-nya, iya. dilihat saja, Iya. sesuai dengan isian Isian cup-nya. cup-nya. Baik, jadi ini bisa dijelaskan mungkin, Mbak, apa saja kalau kita beli itu apa saja yang kita dapatkan? Ini kan saya yang jelaskan, Mbak Ratna yang jelaskan apa saja. Jadi kalau beli 1 porsi itu kita sudah ada, mie-nya, terus, ada toppingnya topping ayam, topping Oke. ayam putih. Jadi ada sambal, kecap, jeruknya, juga ada, kulit pangsitnya, kerupuk pangsitnya, seperti itu dan kuah, ada kuahnya juga, Mbak. Ini dia kuahnya, ini tadi nggak bersatu ya, Nggak, jadi berpisah. packaging-nya terpisah. Jadi di packaging-nya, sahabat Tres, ada kuahnya di plastik makanan memang, dan saya seneng plastik makanan, kadang-kadang suka plastik biasa gitu ya. Nah kemudian, ini, mie-nya, bakminya tuh tempat cup tersendiri. Jadi kita kalau beli di kantor nggak usah cari-cari mangkok di kantor, kadang-kadang itu susah. Langsung masukkan kuahnya, bisa langsung dinikmati. Apalagi fasilitasnya ada juga nih? Ada sumpitnya. Ada sumpitnya dan ada kerupuk pangsitnya. Kerupuk pangsitnya ada 2 lagi. Gratis kan ini ya? Maksudnya sudah Gratis, sudah include. include ya. Jadi nggak usah mikir lagi beli-beli, kan kadang-kadang susah gitu, jadi beli. Nah ini kalau saya tadi udah ngiler aja gitu ya, atau karena saya mama-mama jadi suka makan. Nah tapi intinya, semua ini, kita lihat memang dari sisi packaging-nya menarik sih. Nah kita langsung, "Oh iya deh," kayak terpercaya lah gitu kalau kita lihat. Nah itu memang, untuk menentukan Mbak Ratna tuh berembuk nih sama keluarga, "Oh packaging-nya kayak gini, terus kita siapkan ya harganya tuh berapa Kak kalau seperti itu?" Masalah ini juga packaging dulu kita pakai ini udah berapa kali ganti juga Oh sih. gitu, jadi ada kayak semacam riset-riset, ada Iya, kita pakai box pengalaman-pengalamannya dulu. dulu yang apa ya, yang kayak rice box itu, Iya. terus kayak agak susah. Ini ada yang komplain, "Oh susah nih makanya kuahnya apa, basah," kayak kan ke atas pakai paper box juga, paper Nggak roll cocok juga. juga. Akhirnya ya udah akhirnya, oh pakai tin wall aja gitu. Kemasannya kayak gitu. Dan ini sih ya maksudnya akhirnya kayak memang sih kalau sahabat Ras lihat ya, silakan bisa lihat, visualisasi kita di Ras FM Makassar channel, dan tentunya bagi yang Anda ingin mendengarkan live streaming bisa langsung di www.radiomarkas.co.id. Tinggal, klik di situ nanti ada untuk mendengarkan streaming kita. Dan, ini kalau kita lihat ya, itu sudah enak, nyaman gitu kita pakai, kan nggak semua nih pakai yang modelan gini, itu nyaman. Jadi itu kayak membantu, kita menjadi salah satu servis lah untuk kita. Kalau bicara tentang servis, apa servis yang mau diberikan oleh, Mbak Ratna tentang customer-nya? Iya, jadi intinya dengan kemasan seperti itu kita pengen, customer itu bisa konsumsi secara praktis, nggak ribet lagi cari tempat apa ya, wadah apa, tapi mereka bisa langsung makan di tempat itu, seperti itu. Ya. Dan kalau bicara tentang, jadi memudahkan gitu ya, memudahkan dari customer-nya. Oke, ini kan masih bicara produk nih Bu Ratna. Sekarang saya mau kasih contoh ini, salah satu produk yang lainnya selain bakmi tadi. Kalau yang bakmi udah bikin ngiler-ngiler ya. Nah, ini nih dia nih, camilan nih, apalagi liburan Mbak. Iya, betul. Cari ya, aduh ya Allah, sambil nonton kah, Nonton. sambil santai dengan bocil kah, bikin prakarya apa gitu, Iya, betul. akhirnya kita makan camilan-camilan. Nah ini kan ada salah satu yang contoh
contoh yang dibawa adalah keripik, bawang, rasa yang tak pernah hilang. Rasa yang tak Wih, pernah ada hilang. tagline-nya guys. Sahabat rahasia, rasa yang tak pernah hilang. Itu jangan-jangan ada filosofinya lagi. Artinya gini Mbak, Hmm. makan itu nggak bisa berhenti kalau belum habis. Jadi selalu ada rasa, aduh tambah lagi. Oh, Rasanya selalu iya, ada iya, gitu iya. yang mau pengen lagi Iya. seperti itu. Baru besok-besok repeat lagi. Repeat. Repeat order lagi. Iya. Pintar sekali ya. Ini dia seperti ini. Untuk packagingnya juga luar biasa. Ini ada udah Halal. wah, ini sudah diurus sertifikasi halalnya. Udah halal, PRT legalitasnya udah semua. Legalitas. Wah, benar-benar terpikirkan dengan sangat baik gitu ya. Oh ya, boleh nggak ini dicoba? Boleh. Aduh, supaya tidak ngiler dari tubuh dia. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita perdengarkan suara kriuk-kriuknya. Bismillah. Ini mah, aduh, Anda nggak lanjut siaran ya? Makan dulu. Nah, ini kan ada filosofi juga kan di ini ya. Dia apa namanya logonya ini di kemasannya sama makannya. Kemasannya enggak sih, itu cuman karena kita brandnya ada kuning ya. Jadi kita lebih ke arah kuning apanya itu? Tetap yang tadi ceria Yang itu tadi ya. memberikan keceriaan, Hmm. kebahagiaan, kesenangan buat para customer. Jadi bukan hanya kita aja tapi customer juga. Itu kan istilahnya apa yang masuk ke telinga kita, filosofi itu yang salah loh. Itu menjadi stimulasi positif untuk kita loh. Baik penjualnya, ownernya, bisnisnya maupun kita nih yang beli. Masya Allah ya. Bisa mulai makan tapi ada siarannya. Nanti kita lanjutkan makannya. Nah, ini Bluebird nih. Nah, oke. Jadi kalau bicara tentang produk udah lah ya, ini sudah nggak dilakukan lagi. Nah, bisa kita makan sambil mengisi waktu. Tapi sayang sekali ini nanti kita order nih. Om Arham, order yang lain. Yang ada lagi produk tadi ada pudingnya, puding Oreo ya. Iya. Kemudian juga ada jalan kote. Penasaran mana? Yang jalan kita sebagai orang Makassar. Memang salah satu camilan yang enak. Kenapa Ki berpikir untuk bukan misalnya salah satu produknya ada jalan kote? Kita bisa makan lagi. Iya. Kenapa? Jalan kote itu awalnya kita senang karena waktu itu di bulan Ramadan kita lihat kayaknya makanan paling top itu jalan kote. Iya. Mau harga berapapun, mau dari harga 1.000 sampai yang harga 9.000 pun orang beli gitu kan. Jadi ya udah kita bilang kita buat juga lah dengan versinya kita seperti itu. Jadi dan itu dari awal bulan Ramadan itu sudah 3 tahun atau baru bulan sudah setiap bulan Ramadan kita jualan jalan kote. yang Kalau Ramadan sekarang ini kita untuk jalan kote kita by order. By order karena ada beberapa langganan juga itu yang sering pesan via WA by order. Jadi kalau kita ada order baru kita buatkan kalau untuk jalan kote. Seperti itu. Jadi ada Ramadan rutin kita selama sebulan itu tetap jual. Nah, kalau ini tadi tentang produknya semuanya itu Masya Allah menjanjikan dan membagi omset yang tentunya tadi disebutkan ada sampai jadi arisan yang Masya Allah gitu ya, besar. Jadi kelihatan uangnya itu besar di keluarga dan berarti memang bisa dikatakan salah satu usaha yang menghidupi beberapa keluarga. Memang tambahan-tambahan untuk hidup gitu. Jadi bukan ini malah maksimal kayaknya. Cara ini kita kan satu rumah. Jadi untuk biaya di rumah itu udah tercover sama usaha kita. Biaya listrik, biaya gas, biaya apa itu artinya kita menghidupi. Benar-benar menghidupi. Ya, jadi nggak usah lagi ambil dari kas yang lain, itu aja usaha kita aja itu yang di. Nah, sahabat ras itu ini kalau bicara tentang menghidupi ini karena ibarat sudah menjadi sesuatu yang banyak berarti ini jangan main-main seperti ini. Iya betul. Bisa menjadi sumber pencaharian keluarga. Dan hanya dikelola oleh keluarga. Ini yang salah satu membedakan sekali sih benar-benar keluarga. Jadi kontrolnya juga high quality kontrolnya enak, nggak usah tunggu-tunggu lama. Iya betul. Karyawan datang kita malam ini bisa rapat, walaupun tidak formal gitu ya. Itu yang mungkin menurut saya menjadi perbedaan dari pengelola untuk produk-produk yang disajikan. Hasilnya kan dari semua hasil kan dari proses. Iya betul. Dan prosesnya itu tadi bagaimana dengan keluarga. Baik, karena waktu kita terbatas sekali, saya mau tahu bagaimana sih strategi marketingnya Genara sampai bisa bertahan 3 tahun yang luar biasa ini. Oke, untuk pemasaran tetap kita mengandalkan sosial media.
kami ada Instagram, Iya, bisa disebut Instagramnya langsung Instagram. Bakmi Genhara aja, Oke. @bakmi Genhara, Mhm. itu ada Instagramnya kami situ, terus di sosial media lain di Facebook, Mhm. ada di Bakmi Genhara juga, ada juga di personal saya punya Ratna Mangasengi, Mhm. di Facebook saya. Terus, kita juga via ini, WA, lebih banyak Mhm. sih di WA ya untuk teman-teman, yang sudah kita kenal itu biasanya mereka via WA. Seperti WA-nya kita bisa dihubungi di 0813 Iya. 8202 Iya. 7405. Mmm, oke. 0813 8202 7405. Iya, betul. Jadi tinggal bisa pesan berapa pun kita pesan. Iya, biasa. Kemarin juga teman-teman dari Dharma Wanita apa ya, di BI ya, mereka Iya. bikin arisan juga, mereka pesen. Jadi Mhm. acara keluarga mereka ada acara untuk sedekah Jumat mereka pesan. Macam-macam sih ada ya. Ada juga untuk acara meeting mereka juga pesan, macam-macam. Jadi kita acara apapun siap melayani. Nah, yang sini loh, bakmi itu saya pernah makan Bapak di hotel, Iya. salah satu hotel yang bukan di Makassar lah, kita makan bakmi loh, Mmm, dari luar bawahnya tapi bukan juga dan itu kemasan-kemasan seperti ini kita makan gitu. iya. Nah, ini yang makanan UMKM itu sudah masuk ke meja-meja eksekutif waktu itu acaranya perang saudagar yang terkenal dengan saus-sausan besar gitu kan. Nah, kita makan di situ dapatnya orang-orang ini dengan bakmi dan kita semua makan enak. Jadi memang usaha food itu jangan pernah merasa nggak percaya gitu ya. Betul. Karena kenapa? Karena selalu menjanjikan ibarat kata selalu manusia di dunia ini butuh makanan. Maka usaha kuliner akan hidup. Iya betul, Mbak, Sehingga sepakat. kita mau nggak sih gitu. Baik, sebelum saya closing, adakah yang pengen sebelum ini, kalau kita mau pesan di GoFood, GrabFood, ShopeeFood itu, apa namanya? Bakmi Genhara aja. Bakmi Genhara. Bakmi Genhara di IG, di ShopeeFood, ini Bakmi Genhara. Oke. Jadi sama semua. Harganya 20.000 satu paket, kemudian ini kalau, bawangnya 15.000. 15.000 kalau untuk, yang Bangkote dengan, puding Oreo-nya itu berapa? Kalau Jalangkote kita per piecesnya itu 2.500. Mhm. Kalau puding Oreo itu sekitar 15.000, Iya. 250 mili. Baik, jadi semuanya terjangkau, dan rata-rata pada umumnya memang harga-harga gitu ya, harga di pasarnya gitu, ya jadi nggak ada alasan nih kalau kita langsung di luar. Baik, sebagai inspirasi penutup inspirasi kita di, acara kali ini apa yang pengen disampaikan oleh Ibu Ratna kepada masyarakat sebagai yang sudah meneruskan kita di channel YouTube Rise FM Makassar, dan selanjutnya di radio Amarkas.co.id dan juga tentunya di Spotify Rise FM. Oh ya, buat teman-teman yang sudah berusaha maupun yang pengen berusaha, Iya. itu ada aja jalan lah kalau kita pengen usaha ya. Jalannya mau apapun itu yang penting tetap usaha, konsisten, dan jangan pernah menyerah. Itu aja sih. Jangan menyerah, bagus ya maksudnya. Jangan menyerah. Baik, Mbak Ratna, terima kasih banyak sudah mampir di Ras FM. Semoga kamu senantiasa maju, ya, semakin sukses dalam masyarakat kompak, untuk saya makin profesional, tentunya dengan dengan di sini dengan produk-produk yang tentunya kita senantiasa tunggu apa ini, karena kan harus selalu inovatif. Gitu. Terima kasih banyak dan semoga sukses juga. Yang sedang kita dengan sore-sore baik dengan konspirasi Alkitabnya. Semoga tutup program kita hari ini. Saya akan mengaku sekali mohon pamit kalau ada salah kata, salah sikap, maafkan saya itu semua manusia biasa. Karena tidak mampu dari kesalahan kemudian saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.